Perkenalkan, nama saya Rika Nenggula. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat. Saya semester 4. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian soteriologi. Pada bab yang saya bahas pada kesempatan ini yaitu tentang pengertian soteriologi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengertian soteriologi, yaitu bagian A, pengertian soteriologi. Nomor 1, dalam Perjanjian Lama yang disebut dengan Yeshud, artinya meluaskan tempat keadaan bebas dari tekanan atau melepaskan atau membebaskan. Kata dari melepaskan atau membebaskan adalah berarti katanya Yesha, merupakan lawan kata dari istilah artinya melipat, artinya menggambarkan pengalaman keselamatan. Sesungguhnya, misalnya pembebasan dari perbudakan di Mesir pada waktu itu, yaitu pelepasan dari tangan orang-orang, atau mereka melepaskan dari tangan musuh atau di tangan orang-orang yang ingin menghancurkan kehidupan mereka pada saat itu. Yang kedua, yaitu dalam Perjanjian Baru, soteriologi artinya kelepasan dari segala kebahayaan pada waktu itu, atau kebinasaan secara rohani. Seorang yang tidak diselamatkan berarti mengalami kebinasaan rohani pada waktu itu. Di dalam kitab Filipi, bisa kita lihat di dalam kitab Filipi pasalnya 1 ayat 28 berkata, yaitu itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang berduka cita. Ketika kita sudah mengenal Allah lebih sungguh, kita pasti dapat bersukacita, karena sukacita hanya ada dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini dia mengingatkan kita bagaimana kita supaya lebih bersukacita, karena sukacita itu berasal daripada Kristus, berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah sukacita. Ketika kita sukacita, otomatis kita memiliki kebahagiaan, memiliki semangat hidup dalam mengikuti Yesus, karena sumber sukacita atau sumber kebahagiaan adalah dari Yesus Kristus kita. Karena sukacita hanya ada dalam kasih Kristus. Apapun yang kita alami, apapun tantangan yang kita alami di dalam dunia ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, tetapi ketika kita bersukacita dalam Kristus, itu adalah hilang yang namanya tantangan, rasa duka itu, atau rasa ketidaksenangan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengenal Allah lebih sungguh, dan ketika kita mendapat sukacita daripada Tuhan, itu adalah salah satu yang membawa kita dalam kedamaian di dalam Kristus. Pada kesempatan ini, saudara-saudara yang terkasih, kita bisa dilihat di dalam kitab 2 Korintus pasalnya 7 ayatnya 10 yang mengatakan, sebab sukacita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan diselesaikan. Tetapi sukacita dari dunia ini menghasilkan kematian. Sukacita kita berasal dari Tuhan. Jika kita memperoleh sukacita, maka kita bisa mengalami pertobatan sejati dari Allah. Marilah kita tetap bersukacita. Marilah kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita bersukacita hanya dalam Kristus saja. Marilah kita bersukacita karena firman Tuhan.
Karena firman Tuhan selalu menguatkan kita, kita dapat memiliki sukacita. Ketika kita bersukacita dalam dunia ini, bersukacita karena hal-hal duniawi, bersukacita karena keinginan kita saudara-saudara yang terkasih, itu adalah sia-sia. Tetapi yang dikatakan firman Tuhan adalah ketika kita memperoleh sukacita, maka kita bisa mengalami pertobatan yang sejati. Kita dapat mengalami pertobatan yang sejati. Apa pertobatan yang sejati, saudara-saudara yang terkasih? Adalah pertobatan yang sejati, pertobatan dari kesungguhan hati kita, pertobatan dengan sungguh-sungguh, dengan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Janganlah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Marilah kita bertobat. Marilah kita selalu mendapat sukacita yang damai daripada Tuhan. Karena ketika kita sukacita, kita dapat memperoleh keselamatan yang kekal daripada Allah. Di sini dia berkata, dan dapat peroleh hidup yang kekal. Jika kita memiliki sukacita di dunia ini, tidak ada artinya hanya memperoleh kematian. Tidak ada guna sukacita dalam dunia ini. Tetapi bagaimana supaya kita beroleh sukacita dari Tuhan? Kita pasti menghasilkan buah yang baik dan memperoleh keselamatan. Ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita bersukacita, ketika kita mendapatkan kebahagiaan daripada Tuhan, kita bisa diselamatkan. Tetapi kita memperoleh sukacita dalam dunia ini adalah hanya kita memperoleh adalah kematian. Itu tidak ada gunanya. Tidak bisa kita memperoleh buah atau memperoleh keselamatan ketika kita bersukacita di dunia ini. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, maka kita dapat memperoleh keselamatan dan hidup kita adalah benar-benar diubahkan. Dan kita harus percaya kepada Tuhan agar kita dapat memperoleh keselamatan dan memperoleh hidup yang kekal daripada Tuhan. Arti penyelamatan, saudara-saudara yang terkasih, memulihkan, menyembuhkan, dikatakan tersedialah kepada manusia, yaitu mereka yang taat kepada Allah, dapat memperoleh dan di pemulihan dari Allah. Ketika kita mendapatkan keselamatan daripada Tuhan, ketika kita memiliki pertobatan yang sejati daripada Tuhan, maka kita dipulihkan, maka kita diselamatkan, maka kita disebutkan di dalam berbagai tantangan persoalan yang kita hadapi. Tuhan memberikan kita pemulihan, Tuhan memberikan kita keselamatan. Ada beberapa, saya membahas bagian B pada saat ini, mengapa kita butuh keselamatan. Yaitu ada empat faktor rohani atau intisari Injil, yaitu bagian A, sesama manusia telah berbuat dosa dan patut dihukum karena dosanya. Bisa kita lihat di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 26 sampai dengan 23 ayat 6 sampai 23, dan Yesaya pasal 59 ayatnya 2, yaitu kesadaran yang ingin dicapai, saya telah berbuat dosa dan patut menerima hukuman maut karena dosa-dosa saya. Ketika kita melakukan atau ketika kita sudah berbuat dosa, saudara-saudara yang terkasih, kita patut menerima konsekuensi. Kita patut menerima hukuman daripada Allah karena kita sudah melakukan dosa, karena kita sudah melanggar aturan atau perintah Tuhan yang telah Dia berikan kepada kita, bahwa jangan kita melakukan dosa yang tidak sesuai, karena dosa adalah itu tidak ada artinya. Tetapi ketika kita memperoleh, karena Dia berkata di sini adalah dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Karena dosa itu adalah pelanggaran daripada Allah. Dosa itu atau perbuatan jahat itu pelanggaran daripada Allah. Dia telah melanggar kita dalam hal melakukan dosa, saudara dan saudara. Dia telah melanggar kita dalam melakukan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Tetapi pada kesempatan ini, marilah kita memiliki
pertobatan yang sejati kepada Allah, agar kita bisa diselamatkan dari dosa-dosa kita dan kita menjadi orang-orang yang dipakai di dalam, dan supaya kita menjadi orang-orang yang bisa kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang untuk memberitakan firman Allah dan untuk memberitakan kabar baik itu, bahwa keselamatan itu kita sudah terima saat ini. Bisa kita lihat di dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayatnya 4 berkata di dalam Alkitab, akibat dari dosa ialah kerusakan total pada diri manusia serta kematian rohani. Orang yang sudah berdosa, kita menerima hukuman dari Allah, di mana Alkitab dari dosa adalah kerusakan total pada diri manusia. Ketika akibat dosa-dosa kita ini, saudara-saudara yang terkasih, adalah kerusakan total di dalam diri saya dan di dalam saudara Bapak Ibu sekalian. Makanya pada saat ini Dia menegur kita adalah, Dia mengingatkan kita adalah tentang dosa. Tetapi bagaimana kita supaya kita boleh diselamatkan dan menjadi hamba-hamba yang baik adalah, marilah kita bertobat dalam dosa kita. Marilah kita mengakui dosa kita sehingga tidak menjadi kendala kita, sehingga tidak merusak pikiran kita, merusak konsentrasi kita dalam hal Bapak Ibu yang terkasih. Karena Dia di sini adalah kerusakan total pada diri manusia adalah kematian rohani. Ketika kita sudah melakukan dosa, adalah kerusakan total pada diri manusia. Adalah hukuman terbesar di dalam adalah ketika kita melakukan dosa. Karena itu adalah pelanggaran yang sudah Tuhan larang, bahwa kita tidak boleh melakukan dosa. Kerusakan total pada diri manusia serta kematian rohani. Ada beberapa aspek kerusakan dosa. Kerusakan total pada diri manusia adalah 1. Kerusakan relasi dengan Allah. 2. Kerusakan relasi dengan sesama manusia. 3. Kerusakan relasi dengan lingkungan hidup. 4. Akibat pada diri berdosa itu sendiri. Kerusakan relasi dengan Allah, Bapak Ibu yang terkasih, di mana pada saat ini bahwa manusia menjauhkan dirinya dari persekutuan dengan Allah. Tidak ada kemauan untuk berjumpa secara pribadi dengan Allah. Bisa kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 8 pasalnya 10. Dia mengingatkan kita pada saat ini adalah kerusakan relasi dengan Allah. Manusia sudah menjauhkan diri dari persekutuan, dari persekutuan ibadah. Tidak ada hubungan pribadi dengan Allah, saudara-saudara. Kita tidak ada komunikasi dengan Allah, kita tidak ada hubungan pribadi. Bagaimana cara kita untuk membangun relasi yang baik dengan Allah, saudara-saudara yang terkasih. Tetapi pada saat ini Bapak Ibu yang terkasih, mengingatkan kita kembali bagaimana kita benar-benar mengambil komitmen bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat kita di dalam dunia ini. Marilah kita membangun relasi dengan Allah. Marilah kita membangun hubungan pribadi dengan Allah lewat doa-doa kita, lewat firman Tuhan, lewat penyembahan pujian kita, atau lewat ibadah kita secara pribadi, atau lewat saat teduh. Itu adalah merupakan salah satu relasi kita, saudara-saudara yang terkasih. Itu adalah merupakan suatu hubungan kita secara pribadi dengan Allah kita. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, manusia yang berdosa itu juga tidak berterus terang kepada Allah dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya 13 sampai dengan ayatnya 14. Dia berkata, yang ketiga adalah
manusia membenci Allah, dan juga sebaliknya Allah membenci orang berdosa. Allah itu membenci orang berdosa, saudara-saudara. Allah itu tidak suka dengan orang yang sudah berdosa, yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan Allah. Dia benci dengan saya dan saudara-saudara ketika kita melanggar aturannya, karena dosa itu adalah aturan atau perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita melakukan dosa, Tuhan kita benci dengan kita. Yang keempat, saudara-saudara yang terkasih, Allah menghukum orang berdosa. Allah itu menghukum orang berdosa. Dia memberikan kita konsekuensi. Dia menghukum kita. Tetapi ketika kita lebih sungguh untuk bertobat, kita memiliki pertobatan sejati, maka saya yakin dan percaya kita dapat memperoleh hidup yang kekal daripada Tuhan. Yang kelima, saudara-saudara yang terkasih, kerusakan relasi dengan Allah atau sesama. Kerusakan relasi dengan sesama yaitu manusia mengalami gangguan sosial dalam kehidupan, baik itu pernikahan, di mana timbul rasa malu antara Adam dan Hawa. Manusia memiliki gangguan sosial dan tidak saling membangun dengan sesama, karena Adam dan Hawa pada dasarnya telah berbuat dosa. Dan begitu juga manusia, mereka memiliki ketidaktaatan, ketidakpedulian kepada sesama. Mereka tidak peduli kepada sesama mereka. Mereka saling menjatuhkan sesama mereka. Mereka tidak ada komunikasi. Malah mereka saling membenci satu sama yang lain. Itu yang kita alami pada saat ini. Kita saling membenci teman kita, sesama kita. Kita tidak mempedulikan hidup mereka. Yang keenam, saudara-saudara yang terkasih, kerusakan relasi dengan lingkungan hidup. Dan akibat dosa pada diri berdosa itu sendiri. Usaha manusia untuk menyelamatkan diri dari hukuman dosa-dosanya, kesadaran yang ingin dicapai, semua usahanya saya menyelamatkan diri dari hukuman akibat dosa-dosa yaitu sia-sia saja, di mana manusia selalu berusaha untuk mendapatkan keselamatan melalui berbagai cara yang diusahakannya, di mana di dalam kitab Markus pasalnya 10 ayat 17, dia berkata bahwa pada waktu Yesus berangkat untuk merusak perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Alkitab menegaskan bahwa keselamatan adalah pemberian atau anugerah Allah, bukan hasil usaha manusia. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 9, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah itu, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang bermunggah dari antara kamu, karena keselamatan diberikan cuma-cuma, bukan berarti murahan. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, karena dialah yang ditetapkan Allah untuk mati sebagai penanggung dosa saya dan dosa saudara-saudara. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab suci, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, karena Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya mati di salib karena jalan penembusan orang berdosa. Kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena Yesus adalah Juru Selamat manusia. Dia rela mati di kayu salib hanya untuk menembus dosa-dosa saya dan dosa-dosa manusia, dosa saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita selalu mengandalkan Tuhan di setiap langkah kita.
Dalam apapun itu, marilah tetap teguh dalam iman, karena Kristus adalah juru selamat orang percaya. Ada beberapa isi doa menerima Tuhan Yesus adalah dalam diri sendiri. Yang pertama, mengaku diri sebagai orang berdosa yang membutuhkan pengampunan Tuhan. Kita sebagai umat manusia yang sudah berdosa, kita harus mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah, agar hidup kita bisa mendapat hidup yang kekal dan menjadi orang-orang yang baik. Kita harus mengakui dosa kita di hadapan Kristus lewat doa supaya kita menjadi orang-orang yang sudah memiliki iman dan percaya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, bahwa mengundang suatu sebagai Tuhan dan Juru Selamat diri kita. Yang ketiga, menyerahkan diri untuk memperbaharui dan dipimpin oleh Yesus. Menyerahkan diri sepenuhnya artinya berserah diri. Apapun tantangan yang kita hadapi, tetapi ketika kita berserah diri kepada Tuhan, itu adalah ada jalan keluar bagi Tuhan. Kita tetap menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Kristus. Marilah kita terus berserah diri, dan marilah kita dikuasai oleh Kristus. Kita harus meminta Roh Kudus agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ada beberapa prinsip. Yang pertama, Tuhan sudah mencurahkan kasih kepada kita untuk kita nikmati. Dia sudah Tuhan berikan kepada kita kasih kebaikan, baik secara aktual, baik itu potensi, tetapi kadang kita sebagai manusia kita salah menggunakan kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kadang kita mengandalkan bahwa seakannya kita mampu karena kekuatan kita, atau karena kepintaran kita. Itu semuanya berasal daripada Tuhan. Maka marilah kita selalu memiliki kerendahan hati dan saling mengasihi, atau dengan yang sama satu sama yang lain. Bukan kita saling menjatuhkan, bukan kita saling merendahkan orang lain, tetapi marilah kita sama-sama saling mengasihi. Anugerah khusus yaitu pemberian Allah secara cuma-cuma melalui pribadi karya penembusan Kristus yang menyediakan jalan keselamatan bagi kita. Semua orang yang sudah percaya kepadanya, kita harus diselamatkan. Kita harus memiliki yang namanya keselamatan itu. Karena Tuhan itu, Dia telah memberikan kita anugerah. Dia telah memberikan kita agar kita bisa diselamatkan. Tetapi karena kita manusia ini, kita tidak menggunakan anugerah itu. Karena kita menyepelekan anugerah itu, tetapi Tuhan sudah memberikan kita anugerah yang damai daripada Tuhan. Konsep pertobatan sejati dan pertobatan yang palsu. Pertobatan sejati adalah pertobatan dengan kesungguhan hati. Pertobatan dengan kesungguhan hati di hadapan Allah. Pertobatan itu dimulai dari tingkah laku kita, perbuatan kita setiap hari, atau pikiran dan perbuatan-perbuatan yang jahat harus kita tinggalkan. Pertobatan sejati, saudara-saudara yang terkasih, adalah orang yang sudah benar-benar hidup di dalam Tuhan dan sudah benar-benar dia mendapatkan kebenaran. Pertobatan dengan benar, bertobat melalui cara meninggalkan kebiasaan buruk, meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang berhubungan dengan dosa, yang harus menjadi orang yang baik dan benar di hadapan Allah. Orang yang sudah bertobat adanya rasa takut, selalu fokus kepada Allah. Orang yang sudah bertobat, harus hidupnya dalam kebenaran dan meninggalkan hak buruk, atau harus berbuat baik. Orang yang sudah bertobat, hidupnya harus penuh dengan sukacita. Hidup mengikut Tuhan Yesus Kristus dengan sukacita dan damai sejahtera, agar hidupnya dipenuhi dengan iman. Orang yang sudah benar-benar bertobat,
sudah benar-benar memiliki pertobatan yang sejati, saudara-saudara yang terkasih, ada rasa takut. Ketika dia memiliki suatu dosa atau perbuatan jahat, ada yang namanya rasa takut di dalam kehidupannya. Ada yang namanya rasa takut. Kalau dia sudah benar-benar hidup di dalam kebenaran, kalau dia sudah benar-benar memiliki pertobatan sejati, dia segan dalam memiliki dosa, baik dalam hal perilaku, tingkat perbuatannya, baik dalam hal itu dia takut mengungkapkan perasaan atau dalam hal membangun yang namanya yang dikatakan dengan dosa. Itu adalah ciri-ciri orang yang sudah berdosa. Walaupun masa lalunya sudah buruk, walaupun masa lalunya sudah jelek dengan dosa perbuatannya, tetapi ketika dia mengambil komitmen bahwa dia memiliki pertobatan sejati, bahkan saya percaya dan saya yakin dan percaya dia bisa mendapatkan keselamatan. Saya yakin dan percaya dia mendapatkan sukacita daripada Tuhan ketika dia sudah benar-benar memiliki pertobatan sejati. Tetapi kalau hanya pertobatan pura-pura, pertobatan palsu, itu tidak ada artinya, saudara-saudara yang terkasih. Tetapi yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, bagaimana kita sudah benar-benar bertobat sejati. Bagaimana kita mengambil komitmen bahwa kita benar-benar hidup di dalam Kristus. Walaupun masa lalu kita sudah buruk, sudah sejelek-jelek apapun masa buruk, masa lalu kita, tetapi ketika kita mengambil komitmen bahwa saya memiliki pertobatan sejati, tetapi saya yakin dan percaya kita pasti diselamatkan. Pasti kita bisa dapat hidup yang kekal daripada Tuhan. Tetapi pada kesempatan ini, saudara-saudara yang terkasih, kita diingatkan bahwa kita harus memiliki pertobatan sejati. Walaupun kita sudah melakukan dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan Tuhan pada masa lalu, tetapi ketika kita sudah benar-benar hidup di dalam kebenaran, saya yakin dan percaya kita akan diselamatkan dan kita bisa mendapat buah yang kekal di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini, marilah kita meminta kuasa Roh Kudus. Marilah kita menginjikan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Marilah kita meminta kuasa Roh Kudus supaya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara saya, agar kita benar-benar hidup di dalam kebenaran dan agar kita benar-benar memiliki pertobatan yang sejati, agar hidup kita benar-benar dapat memperoleh hidup yang kekal dan dapat kita memiliki yang namanya keselamatan daripada Allah. Marilah kita fokus kepada Allah. Janganlah kita fokus dengan hal-hal duniawi ini. Janganlah kita menuruti keinginan daging kita. Tetapi marilah kita fokus kepada Allah. Karena Allah itu adalah juru selamat kita. Dan dia adalah satu-satunya juru selamat di dalam dunia ini. Sekian saja pemaparan materi yang saya bahas tentang soteriologi pada kesempatan ini. Dan jika ada kelemahan dan kekurangan saya dalam hal menyampaikannya, baik dalam hal perkataan, kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saya memohon maaf jika teman-teman saya ingin juga membutuhkan untuk memperbaiki dan memberikan sanggahan agar saya kedepannya saya bisa memperbaiki, dan semoga saya melalui materi yang saya paparkan walaupun tidak sesuai dengan yang diharapkan Bapak Ibu, tetapi jika ada banyak kelemahan dan kekurangan, sekali lagi saya minta maaf. Sekian saja materi yang boleh saya paparkan pada kesempatan ini, dan saya sapa kita kembali. Shalom ya Allah.